Oke, baik. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI, yang terhormat juga Ibu Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran, dan yang saya hormati juga Kepala Badan Restorasi Gambut, yang siang hari ini kita puji Tuhan bisa mengadakan rapat kerja. Dan pada kesempatan raker kali ini saya mewakili dari fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kami akan mengapresiasi beberapa hal yang sudah KLHK tunjukkan prestasinya untuk Indonesia yang kita cintai. Apresiasi yang pertama, fraksi Partai Nasdem DPR RI mengapresiasi kinerja positif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama beberapa tahun terakhir. Pencapaian realisasi APBN tahun anggaran 2020 yang mencapai 94,41%, meskipun seharusnya dapat ditingkatkan, terutama untuk Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang hanya mampu mencapai realisasi program dan kegiatan sebesar 85,60%. Kami meminta agar Dirjen terkait memperbaiki kinerjanya dengan memprioritaskan kualitas output dari berbagai program dan berupaya meningkatkan serapan anggaran agar berdampak besar bagi masyarakat. Apresiasi yang kedua, keberhasilan KLHK dapat meredam laju deforestasi patut diapresiasi. Deforestasi tahunan Indonesia mencapai lebih dari 3,5 juta hektar pada tahun 1996 hingga 2000. Namun saat ini telah turun dengan sangat signifikan menjadi 0,44 juta hektar. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan KLHK telah memberikan kontribusi positif. Kami berharap agar KLHK dapat terus meredam dan sejatinya juga menghentikan laju deforestasi di tanah air kita. Yang ketiga, terkait penurunan luas karhutla di sepanjang tahun 2020 yang mencapai kurang lebih 82,01%, sangat signifikan. Walaupun demikian, kami berharap agar tetap dilakukan pencegahan dini melalui penyuluhan, sosialisasi, penyadaran masyarakat, dan yang tak kalah penting adalah penegakan hukum secara mutlak. Yang keempat, kami menyambut baik penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Januari lalu untuk seluruh Indonesia sebanyak 2.929 SK seluas 3,4 juta hektar. Kami mendorong KLHK untuk terus mengakselerasi pencapaian target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar, serta melakukan observasi dan evaluasi guna memastikan bahwa lahan perhutanan sosial dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat kecil untuk kegiatan produktif dan ramah lingkungan. Yang kelima, kami mengapresiasi implementasi program food estate di wilayah KPH dengan pola agroforestry yang memberdayakan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan. Kami berharap agar program ini dapat terus ditingkatkan, terutama di masa pandemi, agar dapat menopang kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan potensi ekspor. Yang keenam, kami menyambut baik progres pemberlakuan SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Selain mencerminkan produksi kayu yang berkelanjutan, yang tentunya meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kayu Indonesia, SVLK juga dapat mendorong upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana dampak penerapan SVLK terhadap perkembangan ekspor Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tren penurunan ekspor TSL pada 2018 sampai 2020 perlu ditelusuri penyebabnya. Kami berharap agar ekspor kayu olahan dan TSL dapat ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui peningkatan kualitas, diversifikasi produk, menekan biaya produksi dan administrasi, penerapan SVLK, promosi produk, dan menangkal isu-isu negatif tentang produk ekspor hasil hutan. Yang ketujuh, pada anggaran 2021 KLHK memperoleh dukungan Komisi 4 DPR RI dalam pengalokasian anggaran tertinggi untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi.
Kami mendukung agar KLHK dapat merealisasikan program RHL secara penuh sesuai kapasitas anggaran yang ada, yaitu 200.000 hektar pada tahun 2021. Sehingga secara bertahap anggaran KLHK dapat ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan standar RHL Indonesia, yaitu 800.000 hektar per tahun. Namun yang juga tidak kalah penting adalah pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan produktivitas, baik melalui pemberian bantuan alat produksi, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan pemasaran hasil produksi. Yang kedelapan, dari paparan mengenai realisasi kegiatan prioritas LHK tahun 2020, kami belum melihat adanya program pengembangan UMKM. Kita harus menyadari bahwa sektor UMKM dapat meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan, berpotensi meraih pangsa pasar ekspor, menambah devisa, dan menyerap tenaga kerja. Kami mengusulkan agar refocusing anggaran pada tahun ini dan selanjutnya juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM pengolahan hasil kehutanan. Itu beberapa apresiasi. Kemudian terkait isu bencana alam dan rehabilitasi lingkungan, kami fraksi Nasdem juga meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, di awal tahun 2021, musibah banjir terjadi di sejumlah tempat. Kami memahami bahwa tingginya curah hujan di daerah-daerah terdampak disertai dengan sistem drainase yang kurang memadai merupakan penyebab utama yang menimbulkan terjadinya bencana. Namun kami juga berharap agar KLHK bertindak tegas terhadap laporan dan dugaan mengenai berkurangnya tutupan hutan dan daerah aliran sungai. Kami mendorong KLHK untuk memprioritaskan program rehabilitasi di area-area yang saat ini terdampak banjir dan longsor. Yang kedua, perlu ada kebijakan yang agresif dalam memperbaiki pengelolaan ekosistem hutan. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dikeluarkan. Perusahaan tambang ataupun perkebunan sawit yang dianggap memperparah dampak bencana harus diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin. Evaluasi hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat setempat dalam prosesnya. Yang ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH menjalankan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi. Lahan yang dipinjamkan kepada pihak swasta harus dikembalikan ke negara dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Yang keempat, bagaimana KLHK menempatkan program rehabilitasi hutan dan lahan di area-area terdampak bencana dalam tahun anggaran 2021. Strategi apa yang akan dilakukan untuk mengakselerasi program pelestarian lingkungan di area-area tersebut? Apakah ada rencana mitigasi untuk mengantisipasi dampak anomali cuaca yang sangat mungkin terjadi kembali di masa mendatang? Kemudian terkait masalah pengelolaan sampah juga kami menyoroti ada 4 poin. Yang pertama, sebagai salah satu upaya untuk memerangi limbah plastik, kami mendorong pemerintah untuk melarang sepenuhnya pemakaian plastik. Bukan hanya kantong plastik untuk belanja, tetapi juga plastik untuk kemasan buah dan sayur yang kita jumpai di supermarket. Upaya pengurangan permintaan selayaknya diiringi dengan pengurangan suplai. Kami mendukung KLHK untuk merealisasikan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Yang kedua, kami juga mendorong pemerintah untuk menginisiasi modernisasi sistem pengelolaan sampah dan mengembangkan fasilitas daur ulang teknologi tinggi. Dalam rangka pengembangan fasilitas tersebut, kami mendukung pemerintah untuk menjajaki investasi asing. Yang ketiga, terkait pandemi COVID-19, kami mengapresiasi langkah KLHK dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan sampah infeksius melalui surat edaran tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Kami mendorong agar KLHK terus melakukan kampanye mengenai pengelolaan sampah penanganan COVID-19 terutama di tingkat rumah tangga. Yang keempat, langkah apa yang akan dilakukan oleh KLHK dalam hal pengelolaan sampah di tahun 2021? Target tahunan apa yang ditetapkan KLHK dalam penanganan sampah, khususnya sampah plastik? Bagaimana progres pelaksanaan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga? Kemudian terkait restorasi gambut dan mangrove. Yang pertama, kami menggarisbawahi terkait restorasi gambut dan mangrove, ada kekhawatiran mengenai adanya kontradiksi antara kebijakan yang dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Kementan. BRGM diberikan amanat untuk melindungi lahan gambut,
sementara Kementan mendorong pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan di lahan gambut. Langkah apa yang akan dilakukan BRGM untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait? Dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan peran industri sawit nasional sebagai salah satu sektor industri unggulan Indonesia yang sangat strategis. Yang kedua, selain itu ada penilaian masyarakat bahwa restorasi gambut yang dilakukan pemerintah belum menyentuh lahan konsesi perusahaan. Bagaimana tanggapan BRGM mengenai hal tersebut? Kemudian isu lingkungan yang lain, beberapa hal juga sudah digarisbawahi oleh Nasdem. Yang pertama, pemanasan global dan perubahan iklim masih akan terus terjadi. Kami mendorong KLHK untuk menjadi leader dalam meminimalisasi dampak negatif perubahan iklim melalui peluncuran aksi mitigasi, adaptasi, dan mobilisasi sumber daya yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk dengan membangun sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian perubahan iklim. Yang kedua, selain marine debris, rusaknya terumbu karang dan overfishing juga terus mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Oleh karena itu, kami mendorong kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara KLHK, KKP, dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI untuk mewujudkan kelestarian ekosistem laut. Yang ketiga, KLHK telah berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan. Namun illegal logging masih terus terjadi. Kami berharap agar pemerintah dapat bertindak lebih tegas terhadap para pelaku perusakan lingkungan, termasuk dengan melakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai ataupun menunggak pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan. Yang keempat, terkait dengan tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kami mohon penjelasan perihal perkembangan rancangan peraturan pemerintah atau RPP mengenai 1. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang kehutanan. Yang kedua, tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif atas kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan. Dan yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk dalam program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2021. Bagaimana tanggapan dari KLHK terkait hal ini? Pada periode yang lalu, KLHK ditunjuk sebagai koordinator pemerintah dalam pembahasan RUU Nomor 5 Tahun 1990. Kami tekankan bahwa KLHK memiliki peranan kunci dalam sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, termasuk melalui revisi undang-undang tersebut. Kemudian untuk lampiran kami juga akan membacakan poin aspirasi dari beberapa anggota dari fraksi Nasdem yang mungkin hari ini tidak bisa secara fisik. Yang pertama, selain masukan dan pertanyaan yang telah kami sampaikan, ada sejumlah aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Yang pertama, dari Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi membutuhkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Sintang juga meminta dukungan untuk program perencanaan dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan potensi wilayah hutan. Yang kedua, dari Kabupaten Jember dan Lumajang, ada permintaan masyarakat untuk pengembangan wisata alam dan penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Yang ketiga, dari Probolinggo ada permintaan bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan pengolahan limbah yang berasal dari home industry. Selain itu, Pemda setempat juga membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi kekeringan di 8 kecamatan. Yang keempat, dari Nusa Tenggara Timur ada permintaan bantuan rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui program kebun bibit rakyat. Masyarakat juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasarana pendukung ekoturisme, mengingat
risiko karhutla yang cukup tinggi, masyarakat berharap agar Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah prioritas penanggulangan karhutla di tahun 2021. Yang kelima, dari Kabupaten Merauke, ada permintaan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sementara itu, masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur meminta bantuan alat penyulingan minyak kayu putih untuk meningkatkan produktivitas. Penanaman mangrove yang dibutuhkan di Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke untuk mencegah abrasi pantai. Yang keenam, bersama ini kami akan sampaikan rincian dari berbagai aspirasi tersebut beserta rekomendasi dan daftar pertanyaan dari anggota fraksi Partai Nasdem secara lengkap dan tertulis kepada KLHK yang kemudian nanti akan diberikan jawaban secara tertulis juga untuk menjadi report kami ketika kembali ke dapil masing-masing. Mohon izin pimpinan, saya menyerahkan secara tertulis. Terima kasih. Silakan Mbak Yesi. Top. Mohon jangan meninggalkan Komisi 4 lagi Mbak Yesi. Terima kasih.